Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibn Akbar Habibi di sini dengan NIM 210605110168. Saya akan menjelaskan secara singkat jawaban saya tentang UTS mata kuliah kalkulus semester 1 ini. Dari nomor 1, dari soal yang sudah diberikan, diketahui adalah biaya produksi dengan fungsi X pangkat 3 min 125 X pangkat 2 plus 5.000, dan juga diketahui biaya produksi kuantitas produksi yang akan dirubah yaitu 100 dan akan kita anggap sebagai X2. Nah, di sini saya akan pertama-tama akan mencari yang akan kita cari di sini adalah nilai marginal cost-nya. Nah, yang pertama-tama akan saya aplikasikan yaitu turunan untuk mencari X1 ataupun kuantitas produksi pertama dari perusahaan tersebut. Nah, yaitu ketika FC sama dengan X pangkat 3 min 125 X pangkat 2 ditambah 5.000, ketika kita turunkan maka akan menjadi 3X pangkat 2 dikurang min 250X. Nah, maka dari itu ketika hasil dari turunan ini kita sama dengankan 0, yaitu menjadi 3X min 250 sama dengan 0, X sama dengan 250 per 3, dan X sama dengan 83,333. Dan saya buatkan menjadi 83. Maka ketemulah hasil X1 sama dengan 83 dan X2-nya 100. Setelah itu, X ini untuk mencari jumlah keseluruhan biaya produksi, maka akan kita masukkan ke dalam fungsi yang pertama, yang mana fungsi itu belum kita turunkan dan belum kita papakan. Di sini akan saya pertama contohkan X1 dengan kuantitas produksi pertama X3 min 125 X3 X pangkat 3 min 125 X kuadrat plus 5.000. X-nya akan kita ganti menjadi 83 pangkat 3 min 125 dikali 83 pangkat 2 plus 5.000. Maka ketemulah hasilnya 571.787. Nah, kita kasih tanda C, yang merupakan C itu biaya produksi, C1. Dan ketika kita memasukkan X2 yaitu biaya produksi kedua, di mana ini X3 min 125 X pangkat 2 X pangkat 3 min 125 X pangkat 2 plus 5.000. Ketika kita masukkan nilai X-nya maka menjadi 100 pangkat 3 dikurangi 125 dikali 100 pangkat 2 ditambah 5.000, maka ketemulah hasil min 245.000. Nah, sekarang kita akan mencari biaya marginal cost-nya, nilai marginal cost-nya. Nah, rumus dari marginal cost adalah selisih biaya produksi dibagi dengan selisih jumlah produksi. Nah, selisih biaya produksi tadi antara 571.787 selisihnya dengan min 245.000 adalah 816.787. Nah, dan selisih antara kuantitas produk pertama dan kuantitas produk kedua yaitu 17, maka 816.787 akan kita bagi dengan 17 dengan hasil 48.046. Nah, bagaimana saya akan menentukan kebijakan apakah bijak atau tidaknya pemilik perusahaan untuk menambah produksi? Maka akan saya bandingkan dengan biaya produksi pertama, biaya per barang produksi pertama. Maka caranya dengan biaya produksi dibagi dengan banyak kuantitas ataupun banyak produksi yang banyak barang yang diproduksi, yaitu 571.787 dibagi dengan 83, yaitu hasilnya 6.889. Kesimpulannya, maka keputusan untuk menambah jumlah produksi adalah keputusan yang kurang bijak karena akan menambah banyak biaya dan memungkinkan akan terjadinya kenaikan harga satuan barang yang tinggi. Karena apa? Karena biaya marginal cost-nya yaitu perubahan biaya produksi dari produksi 83 ke produksi 100 itu mencapai 48.046. Maka dari itu, karena ini lebih besar daripada biaya produksi satuan dari produksi pertama, maka saya rasa kurang bijak dalam hal menaikkan produksi perusahaan tersebut. Yang kedua,
Nomor 2, di sini kita mengetahui biaya produksinya yaitu FC sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah 8X plus 1. Harga persatuan $5, jumlah barang kita asumsikan sebagai X. Yang pertama kita cari yaitu keuntungannya. Harga satuan dikurangi biaya produksi. Nah, di sini kita bikin fungsi LX sama dengan 5X dikurangi X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 8X plus 1. Nah, karena di dalam kurung maka tanda minnya akan kita kalikan semua ke semua yang ada di dalam kurung. Menjadi 5X min X3 plus 5X pangkat 2 min 8X min 1. Maka kalau misalkan kita urutkan dari yang pangkatnya terbesar yaitu menjadi min X3 plus 5X pangkat 2 min 3X min 1. Laba maksimalnya maka akan kita turunkan fungsi yang tadi kita dapatkan yang LX ini. Ketika kita turunkan akan menjadi seperti ini. Akan kita sama dengan kan 0 min X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 min 3X min 1 sama dengan 0. Baru kita faktorkan min 3X plus 1 dengan X min 3. Maka X yang pertama berhasil min 1/3 dan X yang kedua dapat X sama dengan 3. Maka dari itu karena 3 lebih besar daripada min 1/3, kita ambil yang X sama dengan 3. Yaitu langsung kita masukkan ke dalam fungsinya min 3 pangkat ke dalam fungsi min X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 min 3X min 1. Maka ketika X-nya kita ganti 3 menjadi min 3 pangkat 3 plus 5 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 dikurangi 3 dikali 3 dikurangi 1 yang hasilnya min 27 ditambah 45 dikurangi 9 dikurangi 1 yang hasilnya ada 8. Nah, karena di soal kita diminta dalam ribuan dolar, maka jadi laba maksimum dari penjualan tersebut adalah $8.000. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.